Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ada isimnya berakhiran alif, sebelumnya fathah, namanya isim maksur. Ya, jadi isim ini ujungnya alif, sebelum alif harokatnya fathah. Contoh al-fata, al-mustafa, Isa, Musa, dunia, dan seterusnya. B. Isim ini berakhiran ya sukun, ya, berakhiran ya sukun. Dan sebelumnya harokatnya kasrah. Sebelumnya harokatnya kasrah. Contoh al-qadi, ar-ra'i, al-mustalqi. Nah, ini ujungnya ya sukun, ya. Sebelumnya harokatnya kasrah. Kemudian namanya adalah isim manqus. Isim apa? Manqus. Jangan sampai kebalik, ya. Antara maksur dan mankus. Kemudian yang ketiga namanya isim mamdud. Isim apa? Mamdud. Isim yang berakhiran hamzah. Hamzah seperti huruf S. Isim yang berakhiran huruf hamzah yang sebelumnya ada alif. Contoh dawaun, ibtidaun, insya'un, samaun. Nah, itu ujungnya hamzah, sebelum hamzah ada alif. Kemudian yang terakhir namanya isim sahih. Isim sahih, isim yang tidak diakhiri dengan tiga tadi. Tidak diakhiri dengan alif, tidak diakhiri dengan ya, dan tidak diakhiri dengan hamzah. Maka namanya adalah isim sahih. Contoh qalamun, baitun, ustadun, madrasatun, ka'batun, al-masjidu, dan seterusnya. Nah, baru halaman 8. Nah, ini kita masuk pembahasan halaman 8. Perhatikan, jangan bengong, perhatikan bukunya. Halaman 8. Isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya. Nah, manusia, kita berbicara tentang manusia. Manusia itu ada dua jenis. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dalam kalimat bahasa Arab, dalam kata bahasa Arab, atau dalam isim, ya, isim kan adalah bagian dari kata. Nah, isim itu ada jenisnya muzakkar dan ada muannats. Isim itu jenisnya ada muzakkar, laki-laki, ada muannats, perempuan. Nah, perhatikan halaman 8. Buka semuanya halaman 8. Kalau menguap, mulutnya ditutup dengan tangan. Ya, jangan dibiarkan menguap. Isim menurut jenisnya terbagi dua. Satu muzakkar, yang kedua adalah muannats, ya. Yang pertama mudzakkar, yang kedua adalah muannats. Perhatikan adik-adik santri. Isim bin nazri ila jinsih, ya. Isim ditinjau dari jenisnya atau macamnya. Al-ismu bin nazri, dilihat, ila nau'ih, kepada jenisnya. Ya. Nah, al-ismu bin nazri, dilihat kepada jenisnya. Pada jenisnya ada muzakkar dan ada muannats. Ada namanya muzakkar. Kedua muannats. Ini kalau diterjemahkan laki-laki, ya. Isimnya jenis laki-laki. Ini kalau diterjemahkan, ya.
ini perempuan. Walaupun sebenarnya tepatnya tidak diterjemahkan. Ada namanya muzakkar, ada namanya mu'annas. Nah, jadi sama seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi dalam isim pun demikian. Ada namanya muzakkar, ada namanya mu'annas. Tapi ingat, ini pembagian isim ditinjau dilihat dari jenisnya. Jadi macam-macam. Ada isim dilihat dari bangunan huruf terakhir. Isim ditinjau dari ini, dari itu. Ini pembahasannya adalah isim ditinjau dari jenisnya. Ada namanya muzakkar dan ada mu'annas. Perhatikan. Nah, apa arti muzakkar? Muzakkar laki-laki, ya ini isim yang menunjukkan laki-laki. Ya, kalau mu'annas berarti isim yang menunjukkan perempuan. Kemudian isim muzakkar terbagi dua. Ini terbagi dua. Satu muzakkar hakiki. Satu muzakkar hakiki. Kedua muzakkar majazi. Hakiki, ini huruf ha ya. Hakiki, kemudian majazi. Ini sama. Mu'annas terbagi dua. Terbagi dua juga. Pertama mu'annas hakiki. Hakiki. Yang kedua mu'annas majazi. Nah, perhatikan papan tulisnya. Muzakkar terbagi dua, ada hakiki, ada majazi. Apa muzakkar hakiki? Hakiki, apa muzakkar majazi? Muzakkar hakiki adalah menunjukkan manusia dan binatang. Nah, hakiki artinya manusia atau binatang. Nah, contoh manusia nama-nama orang. Nama laki-laki Muhammadun, Ahmadu, Abdurrahman, atau profesi Ustadzun, Syekhun, Fallahun, petani, Sawakun, supir, Talibun, siswa, Tobbahun, koki atau juru masak. Yang ngantuk minum ya, yang ngantuk. Yang ngantuk. Yang mengantuk jangan ngantuk ya. Muzakkar hakiki yang menunjukkan manusia atau binatang. Manusia nama-nama orang, profesi ya. Ayah abun, saudara akhun, ustadzun. Nah, ini manusia. Contoh seperti Muhammad, nama orang, nama laki-laki. Ustadz. Nah. Binatang. Kucing, kitun. Kucing, kitun, kelihatan nggak ya? Kemudian apa di situ contohnya? Asadun ya. Asad, singa. Asadun, singa. Kemudian saurun, yang kemarin disembelih, sapi. Nah, Muhammadun, ustadzun, kitun, asad, kitun kucing, kitun kucing. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Cat. Bahasa Arabnya kitun, mirip ya. Singa, asadun, saurun, sapi. Ini menunjukkan manusia dan binatang, maka namanya muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki, manusia atau binatang. Manusia atau binatang. Majazi. Nah, majazi bukan manusia, bukan binatang. Bukan
manusia dan bukan binatang. Seperti benda-benda mati. Apa? Benda-benda mati. Contohnya qalamun, pulpen, baitun, rumah, masjidun atau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan seperti burtukol, jeruk. Nah, burtukolun. Kemudian pisang, mauzun. Nah, kalau bukan binatang, bukan manusia, namanya muzakkar majazi. Muzakkar majazi. Bisa dipahami ya? Gampang ya. Muzakkar terbagi dua, hakiki dan majazi. Muzakkar hakiki yang menunjukkan manusia atau binatang atau profesi ya, seperti ustadzun, syaikhun, imamun. Nah, itu sama. Atau binatang, kiptun, kucing, asadun, singa, saurun, sapi, kummalun, kutu, namlun, semut. Nah, itu namanya muzakkar hakiki. Ada lagi muzakkar majazi yang bukan manusia dan binatang. Benda-benda mati atau tumbuhan atau buah-buahan, maka dia muzakkarnya majazi. Contoh qalamun, pulpen, burtukolun, jeruk, baitun, rumah, mauzun, pisang. Kemudian, mu'annas juga terbagi dua. Mu'annas terbagi dua. Ini tulis dulu. Kemudian mu'annas terbagi dua. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Nah, mu'annas hakiki sama yang menunjukkan manusia atau binatang. Manusia nama-nama perempuan atau profesi perempuan. Hakiki manusia atau binatang. Binatang. Apa contoh manusia? Nama-nama perempuan. Hindun, nah, nama perempuan. Atau profesi siswi, thalibatun, nah, siswi. Atau ibu, ummun, nah, ini manusia. Nama orang, profesi, atau keluarga yang berkaitan dengan manusia, seperti keluarga ibu, saudari, ukhtun, nenek, jaddatun, bibi, ammatun. Ini masuknya hakiki. Mu'annas hakiki. Binatang. Nah, kalau binatang ini yang mu'annas hakiki, dia berakhiran tak marbutoh. Berakhiran tak bulat. Contoh kupu-kupu. Farosyatun. Nah, dia berakhiran tak bulat. Ini namanya tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak bulat. Kalau binatangnya berakhiran tak bulat, maka mu'annas hakiki. Farosyatun. Baqaratun, sapi betina. Baqaratun. Ular. Hayyatun. Berakhiran tak bulat. Nah, maka masuknya mu'annas hakiki. Beda dengan muzakkar hakiki, binatangnya tidak berakhiran tak bulat. Ibtun, asadun, saurun. Namanya muzakkar hakiki. Kalau dia berakhiran tak bulat, tak marbutoh namanya,
maka masuknya mu'annas hakiki. Contoh, farasyatun, kupu-kupu, butterfly, kupu-kupu. Baqaratun, sapi. Ya, baqaratun, surah Al-Baqarah, sapi betina ya. Hayyatun, ular. Kemudian onta, naqatun. Nah, berakhiran ta marbutah. Maka muannas hakiki. Catat ya, jangan bengong. Jangan sampai belajar antum nggak tahu apa yang antum harus lakukan. Ketika antum mencatat, antum juga ikut mencatat. Jangan sampai bengong. Antum tidak tahu apa yang antum lakukan. Antum adalah penuntut ilmu. Jangan sampai bingung ketika belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah mu'annas majazi. Namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi yang bukan manusia dan bukan binatang. Bukan manusia dan bukan binatang atau hewan. Benda-benda mati. Seperti benda mati atau buah-buahan. Namun benda mati ini berakhiran tak marbutah, tak bulat. Seperti mobil. Nah, saya rotun. Dia berakhiran tak bulat, tak marbutah namanya, ya. Catatannya harus berakhiran tak marbutah atau tak bulat. Nah, sama. Jadi mu'annas ini catatannya kalau binatang atau majazi harus berakhiran tak bulat. Contoh sayyaratun, mobil. Madrasatun, sekolah. Nah, apalagi buah-buahan. Tufahatun, apel. Tufahatun, apel, bukan apel ya, apel. Kemudian anggur, inabatun. Inabatun, anggur. Kemudian syaukatun, duri. Syaukatun, duri. Syaukatun garpu ya, garpu. Ya, afwan. Syaukatun, garpu. Mil'aqatun, sendok. Nah, ini semuanya berakhiran tak marbutah. Sayyaratun, mobil. Madrasatun, sekolah. Fahatun, apel. Sipa, handphone Sipa. Dilemparnya Sipa. Inabatun, anggur. Syaukatun, garpu. Mil'aqatun, sendok. Nah, ini selain manusia dan binatang, benda mati, buah, namun apa? Harus berakhiran tak marbutah. Harus berakhiran tak marbutah. Ya. Silakan catat dulu. Kalau tidak paham, silakan tanyakan sekarang. Sebelum kita lanjut, tanda-tanda mu'annas, tanda-tanda perempuan. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ya. Bisa dipahami ya? Isim ditinjau dari jenisnya. Ada muzakkar, ada mu'annas. Muzakkar terbagi dua. Muzakkar hakiki, muzakkar majazi. Muzakkar hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Manusia nama-nama laki-laki, profesi laki-laki. Muhammadun, Sulaiman, Habibi, Muhammad, Naufal, itu nama-nama laki-laki. Maka masuknya muzakkar hakiki. Nabil, ya, Alif, Faris, Rifki Al-Fajar, itu semuanya nama laki-laki.
maka muzakkar hakiki. Atau binatang, kittun kucing, saurun sapi, asadun singa. Ya, maka masuknya muzakkar hakiki. Muzakkar majazi yang bukan binatang atau manusia, ya. Seperti benda-benda mati. Namun benda-benda mati ini jangan berakhiran tak marbutoh. Benda-benda mati ini atau buah-buahan tidak berakhiran tak marbutoh. Seperti qalamun, pulpen, burtuqalun, jeruk, baitun, rumah, mauzun, pisang. Kemudian jenis kedua namanya mu'annas, perempuan. Mu'annas terbagi dua. Mu'annas hakiki. Kalau muzakkar tidak ada tak marbutoh. Ya, muzakkar tidak ada tak marbutoh. Tidak ada. Ini juga tidak ada. Kecuali nama manusia. Nama laki-laki kan ada tuh tak marbutoh. Hamzah, Usamah. Kalau nama laki-laki, Nabil, Hafiz. Kalau nama laki-laki, walaupun berakhiran tak marbutoh, tetap masuknya hakiki. Nah, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh seperti Hamzah. Nama laki-laki tetap masuknya muzakkar hakiki. Usamah, nama laki-laki. Nah, Usamah tetap masuknya hakiki karena dia nama laki-laki. Nama laki-laki. Ya. Atau nama lain Hudzaifah. Nah, nama laki-laki. Hudzaifah. Maka dia tetap muzakkar hakiki. Karena nama laki-laki. Silahkan. Yang ingin bertanya ada lagi? Fadhal man yurid an yas'al fal yas'al. Fal yatafaddal mashkura wa ma'jura. Ada lagi? Nah, baru setelah ini tanda-tanda muannas. Nah, kapan kita mengatakan kalimat ini muannas? Isim ini muannas, isimnya perempuan. Ada tanda-tandanya. Nah, perhatikan. Ini sudah belum nih? Catat ya. Kalau belum, Anda tunggu. Kalau sudah, Anda hapus. Karena berkaitan dengan setelahnya. Ya. Sudah ya? Oke. Nah, ini tadi tentang isim ditinjau dari jenisnya. Ada muzakkar, ada muannas, dan seterusnya. Nah, baru tanda-tanda muannas. Secara khusus penulis ingin menyebutkan tanda-tanda muannas. Isim ini muannas, isim ini perempuan. Apa saja tanda-tandanya? Perhatikan. Nah, kalau isim ini tidak ada tanda-tandanya, maka dia muzakkar. Ada sebuah isim, tanda-tanda muannasnya tidak ada. Nah, maka isim tersebut adalah muzakkar. Nah, perhatikan, kan hapus ya. Tanda-tanda muannas. Nah, perhatikan. Tanda-tanda muannas, satu, ada huruf tak marbutoh selain nama laki-laki. Nah, maksudnya apa? Nomor satu ini, kalimat tersebut diakhiri tak marbutoh.
tak marbutoh, tak bulat yang keberadaannya di akhir kata. Nah, jadi apa selain nama laki-laki ya, nama perempuan Fatimah, Maktabah. Nah, berakhiran apa? Tak bulat, tak marbutoh namanya. Tak itu terbagi dua, perhatikan. Nah, tak terbagi dua. Ada namanya ta maftuhah. Ada namanya marbutoh. Nah, ada namanya ta maftuhah. Tanya ini. Nah, itu tak terbuka. Maftuhah terbuka. Seperti ini. Contoh tufahun. Nah, ini namanya ta maftuhah, tak terbuka. Ada marbutoh, tak yang terikat. Nah, ini namanya tak terikat. Tak bulat, terikat ya. Tidak terbuka, tak tertutup, taknya nutup. Nah, ini berada di ujung kata. Berada di ujung kata. Tidak mungkin di awal, di tengah nggak mungkin. Nah, ini maksudnya tanda mu'annas pertama. Dia berakhiran ta marbutoh seperti madrasatun, sekolah. Kemudian maktabatun, perpustakaan. Ustazah, nah, ustazah, ustazatun, ya. Nah, kemudian binatang, baqaratun. Nah, kemudian hayyatun, ular. Nah, ujungnya berakhiran ta marbutoh, maka itu mu'annas. Namun, perhatikan, namun kecuali nama laki-laki. Kalau nama laki-laki, contoh berakhiran ta marbutoh, nama laki-laki hamzah. Contoh lagi Alqomah, nama laki-laki. Maka ini bukan mu'annas. Selain nama laki-laki. Sekalipun nama laki-laki berakhiran tak marbutoh, maka bukan mu'annas. Selain ini baru mu'annas. Benda mati, buah-buahan, binatang. Kalau buah-buahan, benda mati, binatang berakhiran tak marbutoh, maka namanya mu'annas. Isimnya mu'annas. Jadi selain nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, maka ini tetap mudzakkar. Ya. Nomor 1 ya. Ada huruf tak marbutoh. Kita tulis tanda-tanda mu'annas nomor 1. Tak ada 2. Dalam huruf hijaiyah, tak ada 2. Maftuhah, taknya terbuka. Contoh tak seperti ini. Ini bisa berada di awal, di tengah. Contoh tufahun. Kalau tak marbutoh, dia berada di ujung kata. Baqaratun, hayyatun, madrasatun, ustazatun. Namanya tak marbutoh, tak yang terikat, tak yang tertutup. Ini maftuhah, terbuka, tidak tertutup. Nah. Jadi tanda pertama, tanda mu'annas, tanda mu'annas. 1 tadi apa? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh, tapi bukan nama laki-laki. Tapi bukan nama laki-laki.
Kalau ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh seperti Hamzah, maka ini muzakkar, bukan mu'annas. Ada tak marbutoh tapi bukan nama laki-laki seperti Hamzah, maka bukan mu'annas, dia muzakkar. Ini banyak, binatangkah, buah-buahankah, maka dia namanya apa? Mu'annas. Nah, contohnya seperti misal seperti benda mati, sayyaratun. Nah, artinya mobil, sayyaratun. Buah-buahan, tufahatun, apel. Atau binatang, baqaratun, sapi. Nah, yang kedua, tanda mu'annas yang kedua, nama perempuan. Nah, sekalipun namanya bukan bahasa Arab, Wati, Yati, tetap dia mu'annas. Sekalipun namanya bukan bahasa Arab. Semua nama perempuan, maka dihukumi mu'annas. Dua, nama perempuan. Nama Arab ya, Hindun, nama Arab. Atau nama Indonesia, Wati. Nah, Wati. Atau apa lagi? Zainab, nama perempuan. Atau bahasa Inggris, apa misalnya? Angelina misalnya. Nah, Anzalina, contoh aja ya. Maka dia mu'annas karena nama perempuan. Kemudian tanda mu'annas juga anggota badan yang double atau sepasang. Kita punya di anggota tubuh kita yang sepasang. Mata kan sepasang nih. Mata sepasang. Tangan sepasang. Kaki sepasang. Telinga sepasang, alis sepasang, maka dihukumi mu'annas, dihukumi perempuan. Ya, yang ketiga apa? Anggota badan yang double atau sepasang. Seperti ainun. Ainun artinya apa? Eyek, mata. Ainun mata. Nah, karena mata sepasang, maka dihukumi mu'annas. Bagaimana kalau matanya satu? Normalnya mata dua, maka dihukumi sepasang. Ya. Kemudian rijlun. Rijlun batis. Kaki maksudnya. Rijlun kaki. Sepasang ke kaki? Kaki sepasang. Maka kaki dihukumi mu'annas. Kaki mu'annas. Kemudian yadun. Apa yadun ini? Tangan. Maka dia juga mu'annas. Jadi yang ketiga adalah anggota tubuh sepasang. Yang sepasang ya. 3. Anggota tubuh yang sepasang. Anggota tubuh yang sepasang. Seperti ainun, mata, rijlun, kaki, udhunun, telinga, dan seterusnya. Ini sepasang. Maka dia dihukumi mu'annas. Kemudian nomor 4. Agak rumit sedikit, perhatikan. Tanda mu'annas, tanda perempuan yang keempat. Sifat yang khusus untuk perempuan. Perhatikan. Nah, hapus ya.
Yang keempat, ini tulisannya agak berantakan. Yang keempat adalah tanda khusus perempuan. Nah, hapus saja ya. Tanda isim muannas. 1. Tak marbutah. Tak marbutah. 2. Tadi apa tadi? Nama perempuan. 3. Anggota tubuh sepasang. Anggota tubuh sepasang. 4. Apa 4? Tanda khusus untuk perempuan. Perhatikan yang keempat ini. Tanda khusus bagi perempuan. Tanda apa sifat ya? Oh, sifat afwan ya, bukan tanda. Sifat khusus bagi perempuan. Bagi perempuan. Nah, perhatikan yang keempat ini. Tanda khusus bagi perempuan. Afwan, sifat khusus bagi perempuan. Contoh, haid. Haid. Nah, haid ini untuk siapa? Hanya perempuan. Haid ya, perempuan haid maksudnya. Haid artinya perempuan yang haid. Ini kan khusus untuk perempuan haid. Laki-laki tidak haid. Maka haid perempuan. Dia muannas. Kemudian murdi'. Yang kedua, contohnya murdi'. Yang menyusui. Murdi' artinya menyusui. Suami atau abah, ayah tidak mungkin menyusui anaknya. Yang menyusui siapa? Hanya perempuan wanita. Maka ini murdi' muannas. Karena khusus untuk perempuan. Murdi' artinya apa murdi'? Yang menyusui. Menyusui ya. Kemudian yang ketiga, hamil. Nah, ini juga khusus untuk perempuan. Hamil yang mengandung atau hamil. Hamil ya hamil, perempuan hamil. Maka juga khusus untuk perempuan, maka dia muannas. Haid, menyusui, hamil. Nah, ini sifat untuk perempuan khusus, laki-laki tidak, maka dikategorikan isimnya muannas. Yang keempat. Kemudian yang kelima, sifat yang mengikuti wazan atau pola fu'la. Nah, ini agak rumit sedikit, perhatikan santri sekalian. Sifat yang mengikuti wazan fu'la. Nah, sifat yang mengikuti wazan atau pola saja, pola fu'la. Nah, perhatikan fu'la. Jadi sifat ini mengikuti pola fu'la. Contoh husna. Fu'la, contoh. Nah, husna. Kalimat pertamanya dhammah. Keduanya sukun. Fu'la, panjang. Fu'la husna. Contoh, perempuan yang baik. Nah, ini kan sifat nih, artinya husna yang baik. Artinya apa husna? Yang baik. Contoh,
perempuan yang baik, maka bahasa Arabnya imro'atun. Imro'atun. Perempuan yang sifatnya apa? Yang baik. Jadi ini adalah sifat untuk perempuan. Namun sifatnya mengikuti wazan fu'la, husna. Huruf pertama domah juga. Huruf kedua sukun juga. Ketiga panjang, alif, ini juga panjang alif. Kemudian contoh yang kedua, sugro. Nah, sugro artinya kecil. Nah, ini sama. Huruf pertamanya domah. Huruf kedua sukun. Huruf ketiga panjang alif. Contoh, kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kiamat ini mu'annas karena berakhiran ta marbutoh. Nah, kiamat ini mu'annas karena berakhiran marbutoh. Kita sebutkan sifatnya. Kiamat ini sifatnya apa? Oh, sifatnya kecil. Sugro mengikuti wazan fu'la. Husna sugro fu'la. Ya. Kemudian kubro. Nah, kubro artinya besar. Kubro artinya besar. Nah, huruf pertama domah, kedua sukun, tiga panjang alif. Contoh kiamat besar. Kiamat besar ini Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Kiamat kan mu'annas, tak marbutoh. Tandanya tak marbutoh. Kemudian kita sebutkan sifatnya. Kiamat ini sifatnya apa? Besar, kiamat besar. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, kemudian binatang melata, Ya'juj Ma'juj. Intinya banyak sudah tanda-tanda kiamat yang besar. Contoh yang lain di Al-Quran, wusto, artinya tengah, sholatun wusto. Nah, sholat tengah, yaitu sholat asar. Sholat asar. Nah, sholat tengah. Sholat ini sifatnya apa? Berada di tengah, yaitu sholat asar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang di tengahnya apa? Asar. Sholat tengah maksudnya sholat asar. Nah ini, maka semua ini husna, sugro, kubro, wusto, sifat untuk mu'annas. Ini kan perempuan nih. Imro'atun mu'annas, kiamatun mu'annas, sholatun mu'annas. Maka juga ini juga mu'annas. Kemudian polanya mengikuti fu'la, husna, sugro, kubro, dan wusto. Ayo, ada pertanyaan lagi sampai di sini dulu. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Jelas? Ya. Kemudian tanda yang ke-6. Ada berapa? Ada 8 ya. Ya. Baru 5. Tanda mu'annas atau perempuan yang ke-6. Ini sifat lagi, namun dia mengikuti pola fa'la. Ya. Ini terlalu dini sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Sifat, ini sama sifat yang, karena ringkas saja ya, mengikuti pola. Ini kan fo'la, awalnya dhamma, ini fa'la. Awalnya fathah, fa'la. Nah, contoh, perempuan yang pemarah. Nah, perempuan ini punya sifat. Imro'atun perempuan. Apa sifatnya? Pemarah. Nah, maka, bahasa Arabnya, gotba, pemarah. Perempuan yang pemarah. Kemudian jau'a, perempuan yang lapar. Nah, ini dikit-dikit lapar, suka kelaparan. Tengah malam makan-makan coklat misalnya dia. Nah, maka perempuan yang suka lapar,
ya, lapar terus, maka bahasa Arabnya jau'a. Gotba marah, jau'a lapar. Perempuan yang pemarah, perempuan yang suka lapar. Wazannya fa'la. Gotba, jau'a. Huruf pertama fathah, fathah. Kedua sukun, sukun. Ketiga alif fathah. Ini sama, polanya sama. Namun digunakan untuk sifat perempuan. Perempuan ini sifatnya apa? Pemarah. Gotba. Kemudian kasla. Nah, misalnya saya di sekolah saya, ada seorang siswi. Sifatnya apa? Dia kasla. Apa kasla? Pemalas. Nah, sifat siswi ini apa? Thalibatun siswi kasla, pemalas, pengoler bahasa Banjarnya, pemalas. Nah, ini namanya sifat untuk perempuan. Namun polanya apa? Fa'la. Nah, maka gotba, jau'a, kasla mengikuti pola fa'la ini mu'annas. Sebabnya apa? Karena sifat yang mengikuti pola fa'la. Jadi sebab mu'annasnya apa? Sifat yang mengikuti pola fa'la. Husna, kenapa mu'annas? Karena dia sifat yang mengikuti pola fa'la. Harus tahu sebabnya ya. Kemudian yang ketujuh, masih ada 2 lagi. Catat dulu. Tulis dulu. Antum paham atau tidak, tulis. Antum menulis, itu usaha antum untuk paham. Kalau antum tidak paham, tidak menulis, nggak ada usaha. Bagaimana antum bisa paham? Usaha aja enggak. Tulis sekalipun antum belum paham. Siapa tahu nanti paham, tulis dulu. Minimal antum ada usaha, jangan mengantuk. Ya. Kalau jangan bersandar di dinding. Kalau antum ngantuk, minum, silakan minum. Silakan cuci mukanya. Usaha, ya belajar itu usaha. Perlu perjuangan. Sebagaimana orang kerja mencari duit, ayah antum cari duit, pasti kerja. Nggak mungkin di rumah, di dalam kamar, nyantai-nyantai, tiba-tiba datang duit, nggak mungkin. Nah, sebagaimana orang kerja mencari duit, maka penuntut ilmu mencari ilmu harus berjuang, harus kerja. Kerjanya apa? Menulis, mendengarkan, memperhatikan. Kalau ngantuk, cuci muka. Seperti itu. Ya. Belajar harus berjuang. Seperti itu ya. Masih ada 2 lagi. Semoga selesai ya. Yang ketujuh, ini juga sifat perempuan. Namun sifat perempuannya mengikuti wazan fa'la. Nah, ini biasanya warna-warna. Yang ketujuh ini, berarti papan tulisnya nggak muat ya. Atau tulisan anak kebesaran kayaknya. Yang ketujuh ya, pojok sini aja. Yang ketujuh, nah. Sama sifat juga. Sifat ikut, ana ringkas pola fa'la'u. Fa'la'u. Nah, namun ya wazan fa'la'u ini biasanya untuk warna. Untuk warna. Ana garis bawahi untuk warna. Makanya di buku itu contohnya warna-warna. Jadi kalau warna yang mu'annas atau perempuan, maka dia ikut wazan fa'la'u. Contoh merah. Perhatikan, anak tulis fa'la'u ya. Nah, fa'la'u. Merah kan bahasa Arabnya ahmar. Merah bahasa Arabnya ahmar. Namun ahmar itu mudzakkar, laki-laki. Bagaimana kita menjadikan dia perempuan mu'annas? Contoh, nah sayyaratun. Sayyaratun ini mudzakarkah mu'annas? Maka jawabannya apa? Mu'annas.
karena ada ta marbutoh. Nah, tak bulat di ujungnya. Nah, bagaimana kita menyebutkan sifat warna? Mobil merah. Mobil ini sifatnya apa? Warnanya merah. Maka ikut wazan fa'la. Kan tadi ahmar, merah. Maka menjadi hamro'u. Nah, apa artinya? Mobil merah. Jadi kalau mudzakarnya ahmar. Ahmar. Kalau apa? Mudzakarnya. Nah, ahmaru. Kemudian asfar, kuning. Ini mudzakarnya. Kita jadikan muannas, maka rubah kepada fa'la. Ingat warna ya. Kepada fa'la. Contoh apalagi? Madrasah. Nah, ini muannas ya, karena tak marbutoh. Sekolah kuning, catnya kuning. Maka kita rubah menjadi fa'la'u. Asfar menjadi safra'u. Nah, kuning. Safra'u. Kuning. Contoh lain, apa lagi? Saburatun. Nah, ini saburatun, papan tulis. Putih. Putih bahasa Arabnya abyad. Nah, putih apa? Abyad. Namun kita rubah ke muannas karena untuk sifat untuk papan tulis. Papan tulis ini sifatnya apa? Oh, warnanya putih, maka dirubah kepada fa'la'u menjadi baydha'u. Nah, sayaratun hamra'u, madrasatun safra'u, kuning. Saburatun baydha'u, putih. Habbatu sauda. Nah, habbah biji. Habbah artinya biji. Biji hitam, sauda hitam, sauda'u. Aswad, sauda'u. Habbatus sauda. Habbatun dan sauda. Biji ini sifatnya apa? Hitam, warnanya hitam. Hitam bahasa Arabnya aswad. Anta aswad, kamu hitam. Menyamati orang biasanya, enggak boleh. Ketika dimuannaskan, biji yang hitam. Sifat biji ini hitam, maka menjadi habbatun sauda'u, fa'la'u, hamra'u, safra'u, baydha'u, sauda'u. Ini muannas. Terakhir. Ya. Semoga tidak pusing ya. Terakhir. Nah, ini kedelapan ini kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kecuali dengan banyak membaca dan belajar. Apa? Dengan membaca dan belajar. Nomor 8 tanda muannas adalah tidak ada tandanya. Kenapa kita sebutkan muannas? Karena orang Arab menggunakan ini untuk muannas. Tidak ada tandanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Maka harus banyak membaca, banyak mempelajari. Ini tidak ada tandanya. Namun yang kedelapan ini orang Arab menggunakannya sebagai muannas. Orang Arab menggunakannya sebagai muannas sekalipun tidak ada tandanya. Maka harus apa? Harus banyak belajar, harus banyak membaca, terlebih buku-buku bahasa Arab. Contoh Jahannam, nama neraka. Tidak ada tandanya, tidak ada ta marbutoh, bukan nama perempuan, bukan anggota badan. Jahannam kan bukan anggota badan. Jangan nyender. Jangan nyender nanti tidur, ya. Azka maghfur ar-rayyan. Jangan nyender ya, nanti ketiduran. Jahannam, contohnya nama neraka. Kemudian ardun, bumi. Ardun artinya bumi. Tidak ada tandanya. Namun orang Arab menggunakan ini muannas, perempuan. Bi'run, sumur. Tulis artinya tulis, jangan bengong. Tulis langsung di bukunya. Jahannam, neraka Jahannam. Ardun, bumi. Bi'run, sumur. Bi'run, sumur. Ka'sun, piala.
Ka'sul alam, piala dunia. Ka'sul alam, piala dunia. Ka'sun piala, atau bisa juga maknanya gelas. Ka'sun piala atau gelas. Rihun, angin. Rihun, angin. Syamsun, matahari. Syamsun, matahari. Narun, api. Narun, api. Nah, yang kedelapan ini tidak ada tandanya, namun dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena bahasa Arab atau orang Arab menggunakan ini sebagai mu'annas. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya silakan, saya tunggu. Ada pulpen nggak? Silakan. 8 tanda ini ya. Nah, ketika kalimat tersebut tidak ada tandanya, maka dia muzakkar. Tidak ada tanda 8 ini, maka dia muzakkar. Seperti qalamun muzakkar, ustadzun muzakkar, baitun muzakkar, qalibun muzakkar. Ketika dia kalimat tidak ada atau isim tidak ada tanda-tanda yang 8 ini, maka dia muzakkar. Silakan yang ingin bertanya. Ayo. Ada? Tanggal berapa hari ini? 19 kah? 20. Tidak ada ya? Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.